Di video kemarin saya membahas tentang 10 penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Yang mana dari 10 itu ternyata hampir semua itu masalah kesehatan. Dan tentu saja artinya ini menunjukkan betapa pentingnya kita menjaga kesehatan kita. Karena 9 dari 10 penyebab kematian tertinggi adalah permasalahan kesehatan. Dan dari 10 itu ternyata didominasi oleh penyakit-penyakit kardiovaskular. Kardiovaskular maksudnya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah. Artinya bisa serangan jantung, bisa penyakit-penyakit pembuluh darah seperti stroke misalnya. Itu yang mendominasi di posisi pemegang juara urutan tertinggi dalam penyebab kematian. Dan kita sudah lihat di video saya yang kemarin, ya bisa dicek linknya di deskripsi, itu bahwa ternyata pola penyakit ini bergeser dari penyakit-penyakit ini yang dulu menyerang kebanyakan orang dewasa, orang lansia, orang-orang tua, sekarang sudah mulai menyerang orang-orang di usia yang lebih muda atau bahkan di usia-usia produktif. Misalnya kita lihat serangan jantung yang dulu identik dengan orang-orang usia di atas 50 tahun atau di atas 60 tahun, sekarang orang-orang usia 30 tahun sudah bisa kena serangan jantung. Demikian juga dengan stroke, hipertensi, dan penyakit-penyakit lainnya yang berhubungan dengan pola pergeseran penyakit yang kemarin saya bahas. Nah, di video kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman, saya akan sharing 4 hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah hipertensi tanpa kita harus keluar uang yang banyak. Ya, tidak perlulah kita keluar negeri atau kemana untuk mencari-cari jalan yang sebenarnya kita sudah punya setiap hari. Ya, langsung saja kita bicara tentang pencegahan, kita harus tahu faktor risiko dari hipertensi. Jadi tidak bisa kita tanpa tahu faktor risiko kita bilang pencegahan. Maka itu omong kosong, karena bagaimana bisa kita mencegah kalau kita tidak tahu apa yang bisa memicunya. Ya. Jadi kalau kita bicara hipertensi, sebenarnya ada 2 faktor risiko besar, yaitu faktor risiko kelompok yang tidak bisa dicegah dan faktor risiko kelompok yang bisa dicegah atau bisa dimodifikasi. Nah, bedanya apa ya? Jelas yang satu tidak bisa dimodifikasi. Misalnya usia. Ya, jadi usia itu sebenarnya salah satu faktor yang sangat berisiko untuk mencetuskan hipertensi. Semakin tua usia seseorang, semakin tinggi risiko dia terkena hipertensi. Tapi tidak mungkin saya kasih tahu teman-teman untuk tidak tambah tua atau untuk berhenti ulang tahun. Ya, tidak bisa. Karena itulah usia itu termasuk dalam faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi. Usia akan terus berjalan, tidak peduli kita buat apapun. Jadi kita tidak terlalu fokus ke usia karena tidak bisa diapa-apakan. Kita akan fokus ke faktor-faktor risiko yang bisa dimodifikasi. Ya, bicara soal hipertensi tidak terlepas dari konsumsi diet kita. Langkah pertama yang bisa kita lakukan untuk mencegah hipertensi adalah modifikasi diet. Diet yang kurang sehat berisiko tinggi untuk menyebabkan hipertensi dan juga menyebabkan obesitas. Obesitas itu keadaan di mana perut besar, gendut, buncit lah orang bilang. Obesitas itu juga berisiko memicu hipertensi dan obesitas juga berisiko memicu penyakit-penyakit jantung. Hipertensi sendiri memicu penyakit jantung. Nah, hipertensi memicu penyakit jantung, obesitas memicu penyakit jantung, obesitas juga memicu hipertensi. Maka kalau obesitas dan hipertensi terjadi sama-sama, beratlah sudah hidup kita ya. Maka dari itu kita harus mencegah obesitas, mencegah hipertensi dengan langkah yang paling mudah, modifikasi diet. Diet seperti apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama jelas kita kurangi lemak. Kurangi lemak artinya kurangi makanan yang berlemak. Kalau kita lihat makan CI misalnya, daging, lemaknya dikurangi. Kalau bisa dibuang. Banyakin makan dagingnya, atau kalau mau lebih bagus makan ikan. Daging ikan itu lebih sehat dari segi lemaknya. Lalu yang kedua, selain lemak kita bisa juga mengurangi garam. Tapi garam ini memang agak susah. Kalau kita lihat di penelitian-penelitian disarankan, pedoman-pedoman itu menyarankan untuk garam kurang dari 2 gram per hari. Tapi kan siapa yang mau menghitung garam kalau misalnya dia lagi masak, ditaruh garam begitu terus dia menghitung? Tidak ada ya. Kalau di luar negeri masih lebih mudah karena makanan-makanan itu semua ada labelnya. Nah, di Indonesia, di rumah tangga kita itu jarang ada labelnya. Jadi memang agak susah mengontrol garam. Nah, saya sarankan kalau bisa ya kalau masak itu garamnya ditaruh setelah masak ya, untuk mengurangi jumlah garamnya.
Lalu ya kalau memang kita rasa-rasa sih sebenarnya kalau biasanya kita taruh seberapa, kurangi sedikit ya. Tapi memang diet garam itu bisa menurunkan tekanan darah juga. Jadi kita upayakanlah makanan-makanan dikurangi lemaknya, dikurangi garamnya juga. Nah itu mungkin penyebab kenapa orang Asia sekarang banyak hipertensi, karena makanan Asia itu banyak lemak dan banyak garam ya. Yang gurih-gurih itu banyak garam. Kalau teman-teman lihat makanan-makanan di pinggir jalan, nasi goreng misalnya, wah lemak pol ya, garam tidak tahu berapa banyak ya. Teman-teman lihat ayam goreng yang krenyes-krenyes, waduh itu tidak tahu lemaknya berapa, garamnya berapa ya. Ya bukan tidak boleh. Pada dasarnya semua prinsip itu tidak melarang tapi mengurangi ya. Apalagi sudah usia semakin tua, kita ya sekali-sekali makan yang rebus-rebus tidak apa-apa ya. Itu yang pertama, modifikasi diet. Yang kedua, modifikasi lifestyle atau gaya hidup. Modifikasi lifestyle atau gaya hidup ini saya bagi menjadi dua yang sangat penting dan sangat mempengaruhi hipertensi. Yang pertama itu adalah mengubah gaya hidup dengan mengurangi alkohol dan berhenti merokok ya. Alkohol itu dikatakan beresiko ya ketika seorang laki-laki mengkonsumsi lebih dari 2 takaran per hari atau perempuan 1. Kenapa laki-laki lebih banyak? Ya memang secara penelitian laki-laki ternyata memiliki toleransi terhadap alkohol yang lebih bagus, sehingga kadar toleransinya lebih tinggi. Jadi dia dikatakan lebih dari 2 takaran baru itu disebut eksesif atau minum berlebihan. Kurang dari itu masih tidak apa-apa. Nah, berapa takaran satu takaran alkohol itu? Nah, 1 takaran alkohol itu setara kalau bir yang 5% itu 12 ons atau 360 mili, sekitar 360 mili, 1 kaleng lah. Jadi maksimal itu 1 hari 2 kaleng. Itu dikatakan kalau dia minum lebih dari 2 kaleng per hari, itu sudah dikatakan bahwa dia mengkonsumsi alkohol dengan risiko atau konsumsi berisiko. Kalau dia 1 hari di bawah 2 kaleng, maka itu tidak berisiko. Nah itu untuk bir yang kadar alkoholnya 5%. Kalau anggur misalnya yang kadar alkoholnya bisa mencapai 15-20%, ya jelas takarannya lebih sedikit ya. Nah penting untuk kita ketahui bahwa bukan cuma 2 per hari, tapi juga ada batasan per minggu. Jadi misalnya 1 minggu, batasnya itu dikatakan tidak berisiko atau kurang berisiko kalau dia 1 minggu kurang dari 8. Jadi kalau misalnya dia tidak lebih dari 2, misalnya kan tadi kriteria pertama lebih dari 2. Nah laki-laki mungkin dia minum 2 kaleng per hari, tapi setiap hari. Ya 1 minggu 7 hari, maka dia minum 14 kaleng. Nah itu pun masuk kepada perilaku berisiko atau minum berisiko. Jadi tidak boleh dari lebih 2 per hari atau harus kurang dari 8 per minggu. Jadi kurangi minum alkohol ya. Maksimal 2 takaran atau harus kurang dari 8 takaran per minggu untuk laki-laki. Kalau perempuan setengahnya ya. Perempuan jangan iri ya, karena ini bukan sesuatu untuk dicemburui juga. Yang berikutnya itu menghentikan rokok. Nah, menariknya di sini adalah di jurnal-jurnal itu mengatakan kurangi alkohol. Ya, artinya boleh tapi sedikit. Tapi tidak mengatakan kurangi rokok. Rokok harus dihentikan. Ya. Apa kriteria yang diberikan oleh penelitian-penelitian bahwa seseorang masih merokok? Nah, berdasarkan American Heart Association, perkumpulan ahli-ahli jantung di Amerika itu, seseorang dikatakan merokok jika dia sudah pernah mengkonsumsi rokok lebih dari 100 batang dan dia sedang merokok sekarang atau dia berhenti belum sampai 1 tahun. Jadi kalau dia sudah pernah rokok lebih dari 100 batang dan dia berhenti belum 1 tahun, itu masih dianggap rokok dan masih dianggap berisiko hipertensi. Kalau dia sudah berhenti lebih dari 1 tahun, misalnya dia rokok terakhir 2018, itu baru dikatakan dia berhenti. Kalau dia berhenti 2 tahun kemudian dia rokok lagi sekarang, ya itu tetap dikatakan dia masih merokok dan tetap berisiko. Jadi makanya kalau sudah berhenti rokok 2 tahun, 3 tahun, berhentilah terus. Karena begitu kamu pegang rokok lagi, itu dikatakan bahwa kamu kembali berisiko hipertensi sama risikonya dengan orang yang belum pernah berhenti merokok ya. Itu modifikasi lifestyle yang bagian pertama, kurangi alkohol dan berhenti alkohol. Lalu modifikasi lifestyle yang bagian kedua, ini yang juga susah dilakukan, yaitu aktivitas fisik ya. Bagaimana kondisi kita sekarang di tengah kemajuan era globalisasi, semua serba online dan kita jadinya malas bergerak. Ini juga salah satu yang memicu pergeseran pola penyakit sebagaimana saya bahas di video saya sebelumnya. Dan tentu saja dengan pandemi ini yang mana kita semakin terkurung di rumah, kita jadinya semakin lalai beraktivitas fisik ya. Nah, aktivitas fisik yang baik itu yang bisa mengurangi risiko hipertensi itu yang dilakukan minimal 30 menit
Ya, diberikan waktu itu 30 sampai 60 menit per hari selama minimal 3 kali seminggu. Jadi, satu kali aktivitas itu 30 sampai 60 menit, minimal kalau bisa 3 kali per minggu. Ya, lebih bagus kalau bisa sampai 5 kali atau 6 kali per minggu. Jadi, yang penting itu bukan beratnya aktivitasmu, tapi rutin dilakukan dan terus dilakukan, ya. Jadi, ketekunanmu melakukan aktivitas itu lebih penting. Tidak harus kamu dalam 30 menit itu boxing atau olahraga, lari, sprint, begitu tidak harus. Kamu bisa olahraga ringan seperti jalan cepat, berjalan tapi cepat, atau kamu bisa naik sepeda statik yang tidak terlalu cepat, yang pelan-pelan saja. Yang penting mencapai 30-60 menit 3 kali minimal per minggu. Nah, itu yang penting untuk dilakukan. Kalau sekarang dalam kondisi kita sibuk sekali, misalnya kerja terus, ya kalau bisa ya mungkin curi-curi start dengan parkir mobil agak jauh supaya kita bisa jalan lebih banyak. Ya, itu salah satu contoh untuk kita bisa melakukan aktivitas. Nah, aktivitas fisik ini sangat penting karena pada orang yang hipertensi saja, hanya dengan olahraga itu bisa langsung menurunkan tekanan darah sampai dengan 5-7 mm raksa, atau itu satuan tekanan darah. Jadi kalau tekanan darah 130/80 bisa turun 7 seketika hanya dari olahraga di hari itu. Dari bisa menurunkan dalam 20 minimal bisa menurunkan tekanan darah sampai dengan 24 jam atau lebih. Itu hanya efek jangka pendeknya, dan tentu saja kalau semakin rutin kita berolahraga akan semakin baik yang diturunkannya. Bukan cuma itu, tapi olahraga ini bisa menurunkan risiko cardiovascular disease yang tadi saya bilang di awal, penyakit-penyakit akibat jantung dan pembuluh darah sebesar 30%. Ya lumayan lah ya, 30% kalian tidak jadi sakit, itu kan lumayan menurunkan risiko serangan jantung 30%. Siapa yang tidak mau coba? Yang penting olahraga dan rutin yang saya tekankan, ya. Tadi kita sudah belajar bahwa kita harus melakukan yang pertama modifikasi diet, yang kedua modifikasi gaya hidup yang terbagi menjadi 2, yaitu stop rokok, kurangi alkohol, lalu modifikasi aktivitas fisik kalian, dan yang ketiga itu adalah melakukan pemeriksaan sendiri, ya. Jadi kita tidak harus menunggu sampai kita stroke atau serangan jantung, atau kita kepala sakit sekali, atau kita punya penyakit-penyakit lain yang berkaitan dengan hipertensi baru kita periksa. Ingat bahwa pergeseran pola penyakit sekarang, orang-orang muda itu bisa terkena hipertensi di usia-usia lebih muda. Dulu kita anggap di atas 59 baru perlu cek. Sekarang teman-teman, 32% penderita hipertensi di dunia itu di usia 40-an tahun. Artinya, kalau sudah masuk 40 tahun, usahakanlah untuk pernah periksa tekanan darah kalian, pernah ditensi, ya. Karena memang banyak orang yang tidak pernah ditensi, sampai kapan dia punya keluhan baru dia datang kebetulan ditensi. Kalau dia tidak sakit-sakit, tidak pernah ditensi. Ingat, hipertensi itu sering tidak menyebabkan gejala. Ya syukur kalau dia tidak ada gejala terus. Tapi kalau tiba-tiba di satu kali gejala munculnya gejala berat seperti stroke, maka semua sudah terlambat. Jadi sebelum ada gejala, begitu mendekati usia 40 tahun, 35, 36 sampai ke atas, lakukanlah pemeriksaan sendiri. Kalian bisa ke puskesmas, ke rumah sakit, kemanapun, atau kalau bisa lebih baik lagi, belilah tensi sendiri untuk kalian bisa mengukur tekanan darah sendiri. Sekarang sudah ada tensi digital yang bisa mengukur sendiri, tidak perlu repot-repot, tinggal pasang, tekan tombolnya, dia akan ukur sendiri, ya. Jadi itu 4 langkah yang bisa kita lakukan untuk mencegah, mengurangi risiko hipertensi di usia muda. Nah, saya belum bahas pengobatan di sini, mungkin di video-video kali berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan bunyi loncengnya supaya kalau ada video-video baru teman-teman bisa ikuti, ya. Sampai di sini video kita. Salam sehat.